Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Walhamdulillah, kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kembali dipertemukan di majlis min majalisil ilm, dari majlis ilmu yang mudah-mudahan majlis ilmu yang kita hadiri, yang kita ikuti menjadi sebab kemudahan mendapatkan rahmat dan surganya Allah Jalla wa'ala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Jalla wa'ala. Maka setiap perjalanan, setiap kehadiran, setiap pendengaran, penglihatan yang digunakan untuk menuntut ilmu, maka itu adalah sebab kemudahan mendapatkan rahmat dan surganya Allah Jalla wa'ala. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian pertemuan yang lalu mengenai mengkafani jenazah. Yang mana mengkafani ini hukumnya adalah wajib. Wajib. Dan kadar wajibnya sekedar menutupi seluruh tubuh. Jadi kadar wajibnya sekedar menutupi seluruh tubuh, menutupi warna kulit, atau cukup untuk menutupi seluruh tubuh si mayit. Di antara menutupi maksudnya adalah menutupi warna kulit dan tidak transparan kafannya. Ini kadar wajibnya. Jadi yang wajib bagi orang mengkafani adalah sekedar menutupi seluruh tubuhnya. Jadi walaupun hanya satu lembar, walaupun kafannya hanya satu lembar, itu sudah dikatakan cukup dari menggugurkan kewajiban. Kemudian biaya pengkafanan, biayanya untuk mengkafani mayit, itu biayanya diambil dari harta peninggalan mayit sebelum dibagi-bagi menjadi warisan. Jadi biaya pengkafanan atau biaya pengurusan jenazah itu diambil dari harta si mayit sebelum dibagi-bagikan sebagai harta warisan dan sebelum dibayar hutangnya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih utama, bayar hutang atau belikan kafan? Yang benar, beli kain kafan terlebih dahulu. Beli kain kafan terlebih dahulu, barulah setelahnya membayar hutang, barulah setelahnya dibagikan sebagai harta warisan. Kemudian kita sebutkan di sini ketentuan kain kafan, ketentuan kain kafan. Yang pertama, kain kafan itu disunnahkan adalah berwarna putih, putih. Jadi disunnahkan kain kafan adalah berwarna putih.
Tetapi jika tidak ada yang berwarna putih, maka boleh selain warna putih boleh. Jadi seandainya tidak ada yang berwarna putih dan qadarullah tidak ada kapan yang berwarna putih, boleh dia memakai selain warna putih, tetapi yang dianjurkan selama ada yang berwarna putih dianjurkan berwarna putih. Kemudian yang kedua, ketentuan kain kafan adalah untuk laki-laki disunnahkan 3 lembar, 3 helai kain kafan. Dan sangat dianjurkan, bahkan sebagian ulama mewajibkan setiap helainya menutupi seluruh tubuh. Jadi setiap helainya menutupi seluruh tubuh. Jadi bukan menutupi seluruh tubuh itu kalau 3 helai, tetapi 1 helainya sudah menutupi seluruh tubuh. Yang terjadi di tengah masyarakat, karena ukuran kain kafan yang kurang lebar, akhirnya 1 kain kafan itu tidak cukup menutupi seluruh tubuh. Mau tidak mau, akhirnya menutupi seluruh tubuh setelah ditutup 3 lembar kain kafan tadi. Maka yang benar, kalau ada kain kafan tidak menutupi seluruh tubuh, disambung. Kain kafannya disambung. Dijadikan 1 lembar. Berarti kalau kurang lebarnya, disambung 2 helai jadi 1. Dan biasa yang dijual di warung, di toko kain terkadang kurang lebar. Maka hendaknya kita semua kalau memilih kain kafan hendaknya minta yang lebar. Minta yang lebar terlebih ketika jenazahnya itu orangnya besar atau gemuk, maka dianjurkan yang lebar. Tetapi kalau kafannya anak kecil mungkin tidak butuh yang namanya terlalu lebar. Tapi kalau kafan jenazahnya dewasa, maka butuh kain yang lebih lebar, yang 1 helainya menutupi seluruh tubuh. Jadi 3 helai untuk kaum laki-laki, dan setiap helainya sebagian ulama mewajibkan menutupi seluruh tubuh si mayit. Jadi menutupi seluruh tubuh si mayit. Kemudian yang dianjurkan berikutnya dari kain kafan adalah hendaknya kain kafan anak kecil cukup 1 helai saja. Cukup 1 helai atau 1 lembar kain kafan, tetapi tidak mengapa kalau dibikin 3 helai atau 3 lembar. Jadi kalau anak kecil misalnya umur 5 tahun, umur 7 tahun, atau belum baligh, maka boleh dianjurkan dikafani 1 helai saja. Tetapi tidak mengapa kalau ingin dikafani sebanyak 3 helai atau 3 lembar. Itu anak kecil. Maka disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Jibrin, beliau mengatakan was-saghira yakfi fiha qamis. Adapun mayit anak kecil yang perempuan cukup dengan 2 lapis kafan saja. Jadi kalau anak kecil yang perempuan cukup 2 lapis. Tapi kalau perempuan dewasa sampai 5 helai atau 5 lapis kainnya. Jadi beda ya antara anak kecil dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa laki-laki 3. Kalau masih kecil laki-laki 1 helai saja cukup. Kalau perempuan yang dewasa 5 lembar. Kalau perempuan masih kecil belum haid cukup 2 lembar. Ini menunjukkan perbedaan antara yang masih kecil dengan sudah dewasa, atau kalau perempuan sudah haid. Kemudian yang dianjurkan berikutnya dari kain kafan adalah dianjurkan kain kafan itu selapisan yang paling luar itu bergaris.
Jadi kita dianjurkan kain kafan yang paling luar, lapisan yang paling luar, hendaknya kain kafan yang bergaris-garis. Jadi kalau antum bisa cari, silakan cari yang bergaris-garis. Kalau ditanya garisnya warna apa? Garisnya zahir di sini, garisnya juga warna putih. Garisnya juga warna putih, bergaris-garis putih. Jadi dianjurkan yang bergaris-garis untuk yang bagian paling luarnya. Kalau memang mudah mendapatkannya. Tapi kalau susah, maka tidak masalah dibikin polos saja tanpa garis. Kemudian dianjurkan setiap kain kafan dikasih wangi, parfum atau wangi-wangian. Jadi kalau zaman dahulu parfumnya itu diasapi. Jadi kalau di zaman Nabi, kain kafan itu dibuhur, diasapi dengan asap yang wangi. Kalau dulu ya, kalau sekarang cukup cari di toko parfum, minta minyak wangi. Adakah minyak wangi khusus orang yang sudah mati? Jawabnya tidak ada ya. Boleh pakai minyak wangi yang biasa antum pakai sholat, silakan. Misal biasa pakai sholat, mereknya apa? Bakarat misalnya, atau yang semisalnya. Boleh dia pakai untuk mewangikan kain kafan dengan parfum yang biasa dia pakai untuk sholatnya, boleh. Dan sebagian ulama menganjurkan setiap helai kafan itu dianjurkan ditaburi kapur barus. Hendaknya ditaburi kapur barus. Setiap helai kain kafan ditaburi kapur barus. Tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak, secukupnya saja ditaburi kapur barus. Kemudian berikutnya untuk jenazah perempuan, disunnahkan perempuan dewasa oleh sebagian ulama dianjurkan 5 helai. Lapisan yang menempel di kulit itu yang pertama bagian yang namanya sarungnya. Bagian sarung. Sarung ini adalah kain kafan yang panjangnya pusat sampai kaki. Ini namanya sarung. Kemudian diletakkan gamisnya. Gamis itu kain kafan dari dada sampai kakinya. Kemudian diletakkan jilbabnya. Jilbab itu kepala sampai lehernya atau sampai punggung belakang. Itu jilbabnya. Kemudian 2 lapis yang paling luar itu menutupi seluruh tubuh. Ini untuk perempuan. Nanti kita sebutkan cara menyusunnya. Kita sebutkan nanti cara menyusunnya. Kemudian kita sebutkan cara menyusun kain kafan. Nah, gambarannya adalah yang pertama dibentang kain kafan yang paling luar. Jadi dibentang yang pertama kain kafan yang paling luar. Anggaplah kita sebut dengan lapisan ketiga dari kulit. Lapisan ketiga dari kulit. Lapisan ketiga dibentang terlebih dahulu, kemudian dikasih parfum, kemudian dikasih sedikit kapur barus. Kasih sedikit kapur barus. Dan ingat, kain kafannya usahakan menutupi seluruh tubuh ketika dilipat. Jadi usahakan kain kafan menutupi seluruh tubuh ketika dilipat. Karena kami pernah praktek mengkafani jenazah, ternyata tuan rumah itu menyiapkan kain kafan yang tidak memadai. Padahal kalau dipikir mampu tidak beli yang memadai, mampu. Tapi qadarullah karena keluarga ini tidak mengerti ukuran kain kafan, inilah memprihatinkan ya. Padahal punya mobil, punya rumah, rumahnya mewah, rumah besar. Tapi ketika menyiapkan kain kafan, tidak cukup untuk menutupi tubuhnya. Seakan-akan tidak mampu beli yang besar. Apa sebabnya? Sebabnya karena keluarga tidak paham ketentuan kain kafan. Akhirnya asal beli. Akhirnya apa? Asal beli, ketika dibeli
ternyata tidak memadai menutupi seluruh tubuhnya. Maka hendaknya kita semua ingatkan keluarga kita, kalau beli kain kapan, belilah kain kapan yang satu helainya menutupi seluruh tubuh. Ini baru yang benarnya. Kemudian lapisan yang kedua, untuk laki-laki, dibentangkan sejajar di atas lapisan ketiga. Dibentangkan sejajar di atas lapisan ketiga, dikasih parfum, dikasih kabar baru sedikit. Kemudian lapisan pertama yang menempel di kulit, dikasih parfum, dikasih kabar baru sedikit. Ini cara membentang kain kafan sebelum mengkafani jenazah. Ini caranya. Tetapi perlu diperhatikan di sini panjang kain kafannya. Jangan asal panjang saja. Panjangnya itu sesuai dengan tinggi jenazah. Kalau tinggi jenazah 150, cukup kain kafannya itu dibikin ya 170 panjangnya, atau 175 atau 180. Cukup 170 sudah cukup. Jadi sesuai dengan tinggi badan si jenazah atau mayit, itulah panjang kain kafannya, dilebihkan 1 jengkal saja. Lebih 1 jengkal dari kakinya, lebih 1 jengkal dari kepalanya. Itu ukuran panjangnya. Kemudian untuk perempuan, cara menyusun kain kafannya, yang pertama bentang dulu kain kafan yang kelima. Maksudnya kelima di sini kain kafan yang paling luar. Yang paling luar kain kafan dari perempuan yang dewasa itu menutupi seluruh tubuh. Jadi usahakan perempuan, jadi para suami kalau cari kain kafan istrinya, cari kain kafan yang lebar. Apalagi kalau istrinya berat badannya mungkin 100 mungkin ya, atau berat badannya 80, antum beli yang kecil, seakan-akan tidak terbeli yang lebar. Memprihatinkan. Maka beli yang lebar. Maka selesai menaruh kain kafan lapisan paling luar, urutan kelima dari kulitnya, ditaburkan parfum, dikasih kapur barus, kemudian bentangkan kain kafan keempat. Keempat dibentangkan, kemudian dikasih parfum, dikasih sedikit kapur barus, kemudian dibentangkan gamis. Dibentangkan gamis. Nah, gamis ini bukan maksudnya dibikin baju gamis ya. Karena banyak orang salah paham sekarang. Akhirnya apa? Kain kafan tuh digunting-guntingnya. Ada lubang tangan, ada lubang kepala. Kenapa? Ini gamis katanya. Gamis itu maksudnya adalah kain kafan yang menutupi dari dada sampai kakinya. Itu gamis. Itu gamis. Bukan berarti dibikin ada lubang tangan, ada lubang kepala, nanti disarung lubang kepalanya. Bukan ya. Maksud gamis di sini kain kafan yang menutupi dari dada sampai ke kakinya, sebagaimana ukuran gamis ibu-ibu biasa pakai. Biasanya ibu-ibu keluar rumah pakai gamis. Gamisnya dari mana? Dari dada sampai kakinya. Kemudian disiapkan lagi, dikasih parfum, dikasih sedikit kapur barus. Kemudian lapisan yang berikutnya, lapisan yang kedua, lapisan yang berikutnya setelah gamis, di atas gamis adalah kain sarung. Yang dimaksud dengan kain sarung itu adalah kain kafan yang menutupi bagian pusat sampai kaki. Itu maksud dari sarung. Jadi bukan berarti dibikin kayak sarung, kemudian dijahit kayak sarung gajah duduk, bukan ya. Sarung di sini maksudnya yang menutupi pusat sampai kaki. Kemudian dibentang lagi jilbabnya. Nah, jilbab ini lebih kurang panjangnya dari punggung sampai menutupi kepala. Dari punggung perempuan sampai menutupi kepala. Ini cara membentangkannya. Jadi cara membentangkannya itu urutannya. 2 lapis paling luar
menutupi seluruh tubuh. Kemudian gamis yang ketiga, sarung yang dekat bagian pusar dan kakinya. Kemudian jilbabnya kelima. Ini untuk perempuan. Maka hendaknya dipahami dengan baik ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Setelah dibentangkan semua, barulah diletakkan jenazah. Di atas kain kapan tadi. Diletakkan jenazah di atas kain kapan. Dan tubuh jenazah itu masih tertutup dengan kain. Biasanya kalau Indonesia pakainya apa? Kain jarit gitu ya. Kain yang panjang itu. Nah, biasanya pakai kain panjang. Ditutup kain panjang. Ditutup dengan kain panjang. Kemudian sebelum ditutup kain kapan, maka anggota-anggota sujud si mayit dikasih parfum. Sebelum ditutup kain kapan, anggota sujud dikasih apa? Parfum. Dioleskan parfum, keningnya, hidungnya, kemudian telapak tangannya, kemudian lututnya, kemudian ujung-ujung jari kakinya dikasih parfum semua. Kemudian bagian kemaluan dikasih kapas. Bagian kemaluannya dikasih kapas. Kemudian bagian-bagian anggota sujud, sebagian ulama mengatakan dianjurkan dikasih kapas juga. Kemudian bagian-bagian lekukan tubuh dianjurkan dikasih kapas juga. Bagian pantatnya dikasih kapas juga. Setelah dikasih kapas, dan ini posisinya masih tertutup dengan kain jaritnya atau dengan kain panjang tadi. Kain panjang itu usahakan bagian tepinya tidak tertindih tubuh mayit. Usahakan bagian tepi penutup jenazah kainnya tidak tertindih tubuh mayit. Jadi dilepaskan bagian yang tertindih. Kemudian barulah tutup lapisan yang paling pertama yang menempel di kulit. Mulai dari sebelah kiri, ditutup dari kiri ke kanan. Kemudian dari kanan ke kiri. Jadi posisi kain itu seperti bersedekap. Jadi posisi kain seperti bersedekap. Sebelah kanan yang di atas, sebelah kiri yang di bawah. Kemudian ditutup lagi bagian keberapa? Bagian kedua sama, dari kiri ke kanan, kemudian kanan ke kiri. Kemudian lapisan ketiga dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Setelah tertutup 3 lapis itu, ditarik pelan-pelan kain penutup jenazah tadi. Itulah fungsinya tadi, kenapa usahakan kain itu jangan ketindihan jasadnya. Karena kalau ketindihan jasad, ketika narik susah. Maka usahakan kain penutup jenazah tadi tidak tertindih jenazah. Jadi ketika ditarik, dia enak. Jadi ketika tarik, mudah dia. Setelah lepas penutup jenazah, barulah diikat dengan kain, dengan pengikat kain kapan. Baru diikat dengan pengikat kain kapan. Pengikat di sini boleh diikat dengan cara 5 ikatan kepala, kemudian di bagian tangannya, bagian perutnya atau tengahnya, kemudian bagian pinggulnya, kemudian bagian kakinya, kemudian bagian ujung kakinya. Intinya bagian pengikatan ini tidak ada ketentuan jumlahnya. Boleh 5 ikatan, boleh 3, boleh 7, sesuai kebutuhan. Dan ingat, ikatan ini ketika sampai di kuburan diharapkan untuk dilepas. Dianjurkan untuk dilepas. Kenapa dilepas? Karena fungsi ikatan itu hanya sekedar menguatkan kain kapan ketika dibawa ke kuburan. Jadi fungsi ikatan hanya menguatkan kain kapan ketika dibawa ke kuburan, agar ketika dibawa ke kuburan kain kapannya tidak terbuka atau lepas. Ini
cara kain kafan laki-laki, 3 helai atau 3 lembar. Kalau perempuan sama dengan cara laki-laki, diletakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah disusun, kemudian ditutup jenazah tadi dan usahakan kain penutup tidak tertindih badan mayit, tidak tertindih badan mayit. Kemudian langkah yang pertama, tutup bagian sarung. Jadi sarung dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Kemudian tutup, kemudian dibikin jilbabnya. Jilbabnya dibikin seperti jilbab orang yang masih hidup, mirip-mirip lah, lebih kurang demikian. Setelah jilbabnya selesai, ditutup dengan gamis. Setelah ditutup dengan gamis dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, barulah ditutup dengan lapisan setelahnya yang menutupi seluruh tubuh. Kemudian lapisan yang kelima, yang paling luar, menutupi seluruh tubuh. Jadi lapisan yang menutupi seluruh tubuh bagi perempuan cuma 2 helai. Jadi kalau perempuan yang menutupi seluruh tubuh itu cuma 2 helai. Tapi perempuan itu ditambah gamis, ditambah sarung, ditambah jilbab. Itu lebihnya. Kalau laki-laki, 3 lapisnya seluruhnya menutupi seluruh tubuh, tidak pakai imamah, tidak pakai sorban, dan tidak pakai gamis kalau laki-laki. Karena sebagian masyarakat kita, laki-laki dikasihnya sorban, laki-laki dikasih gamis. Alhamdulillah dikasih sarung juga. Jadi kata Nabi, tanpa gamis, tanpa imamah. Nabi dikafani tanpa gamis, tanpa imamah. Ingat, Nabi dikafani tanpa gamis, tanpa imamah atau tanpa sorban. Maka yang benar bagi laki-laki, tidak dianjurkan pakai sorban, pakai imamah atau pakai gamis. Tidak dianjurkan. Itu cara mengkafani jenazah, cara mudahnya. Maka setelah selesai ditutup, diikat, maka ingat, ikatan ini ketika di kuburan diharapkan untuk dilepas. Kemudian pembahasan berikutnya adalah bagaimana kiranya jenazah itu setelah dikafani sempurna tiba-tiba keluar darah, atau keluar kotoran, atau keluar najis dari duburnya. Tiba-tiba keluar najis. Dilihat warna kuning keluar, kan? Bagaimana ini? Apakah biarkan saja najisnya atau dimandikan lagi? Kalau dimandikan lagi, terpaksa antum harus cuci kapannya. Kalau tidak dicuci, tidak keburu, ganti kapan baru. Maka yang benar, kalau sudah dikafani dan qadarullah keluar darah, mungkin darah haid yang tersisa, mungkin keluar air seninya, mungkin keluar kotorannya dari duburnya, atau keluar najisnya, kalau sudah dikafani, kata para ulama, yang benar dimaafkan. Tidak perlu dibongkar lagi, tidak perlu ganti kapan baru, tidak perlu dimandi lagi. Jadi harus dipahami, karena kalau ada orang tidak paham ini, nanti ribut. Satu minta dimandikan lagi, satunya mengatakan udah cukup. Maka yang benar, kalau sudah dikafani sudah cukup. Tidak perlu ragu. Ingat, tidak perlu ragu. Apapun yang keluar setelah pengkafanan itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Mungkin kita contoh saja, ada orang mungkin mati kena bacok misalnya. Ternyata setelah dikafani keluar darah dari bekas bacokannya. Yang akhirnya membuat basah dengan darah kafannya. Maka yang benar dimaafkan. Bagaimana membawanya? Karena kalau dipegang kafannya, nanti orang yang menyambut jenazah kena darah ya. Maka kalau qadarullah darahnya masih mengalir, maka orang yang menyambutnya boleh mengalaskan dengan plastik tangannya, atau mengalaskan
mengalaskan jenazah yang sudah dikafani dengan plastik supaya darahnya tidak mengenai orang yang menguburkannya atau mengangkatnya ke keranda. Nanti sudah dibawa, dialas dengan plastik, mungkin berlumuran darah kapannya, maka plastik tadi yang terkena darah diharapkan dikubur bersama di kuburannya. Kalau dia memang jenazahnya masih berlumuran darah. Kemudian diusahakan kain kafan ini, usahakan jangan transparan. Usahakan kain kafan itu putihnya putih yang tidak transparan. Atau nama lainnya tebal, cukup tebal. Maka usahakan kain kafan itu agak tebal, terlebih mengkafani jenazah perempuan. Jadi kalau jenazah perempuan ini kan lebih sensitif dari laki-laki. Usahakan agak tebal kain kafannya. Jangan cari yang tipis atau cari yang murahan. Kecuali kalau tidak mampu. Kalau mampu ya beli yang agak bagus sedikit, yang tebal. Kemudian kain kafan usahakan jangan sampai kurang dalam menutupi bagian tubuh si mayit ini. Jadi usahakan jangan sampai kurang menutupi, karena sebagian ulama mengatakan haram hukumnya mengkafani dengan kain kafan yang kurang, kecuali kalau tidak ada kain kafan sama sekali. Kemudian berikutnya adalah orang yang mati syahid di medan perang itu dikuburkan bersama pakaiannya. Jadi kalau ada mati syahid di medan perang, itu dikuburkan bersama pakaiannya dan tidak dimandikan. Ingat, kalau mati di medan perang jangan dimandikan. Dimandikan. Sebagian ulama mengharamkan dimandikan. Tidak boleh dimandikan. Kemudian kalau dia meninggal di medan perang, berapa jumlah kain kafannya? Kata para ulama cukup 1 lembar saja. Cukup 1 lembar atau 1 helai. Berarti kalau dihitung, orang yang meninggal di medan perang itu dikubur bersama pakaiannya yang menempel di badan. Itu anggaplah helai yang pertama. Kemudian ditambah 1 helai lagi kain kafan yang menutupi seluruh tubuhnya. Jadi orang yang mati di medan perang itu beda dengan mati di tempat tidur. Atau yang meninggal ketumbur mobil, itu beda. Atau jatuh dari tempat yang tinggi. Kalau meninggal di medan perang, kain kafannya cukup sehelai saja. Ditambah dengan pakaian yang menempel di badannya. Maka inilah singkat pembahasan dari kain kafan, yang mana kain kafan itu hendaknya tidak memperlihatkan warna kulit, tidak menampakkan warna kulitnya, dan benar-benar menutupi dengan baik si mayit. Dan boleh juga kalau seseorang mempersiapkan kain kafannya sebelum meninggalnya, boleh. Kenapa? Iya, biasanya kalau tidak menyiapkan sendiri, lapisan yang terluar tidak ada garis-garisnya. Biasanya kalau tidak menyiapkan sendiri, umumnya di masyarakat, mereka hanya mencari yang polos semua. Makanya kalau antum ingin lebih percaya agar pengurusan jenazahnya sesuai dengan sunnah sempurna, antum siapkan 3 helai kain kafan yang lebar, yang putih, yang tebal, dan lapisan paling luar bergaris-garis. Antum silakan cari sendiri warna putih tapi bergaris garis, itu ada ya, ada jualnya. Bukan garisnya warna hitam, bukan ya, itu kayak orang tahanan atau kayak sarung orang kena pengungsi ya. Bukan yang garis-garis ada hitam-hitam, bukan. Garis itu memang garis-garis putih juga. Jadi ketara di kain itu ada garis putihnya. Dia putih polos tapi ada garis putihnya. Itu yang dianjurkan untuk orang yang
lapisan paling terluarnya. Kemudian diharamkan mengkafani memakai sutra. Pakai kain sutra itu haram bagi laki-laki. Tetapi kalau bagi perempuan makruh. Kenapa? Karena perempuan boleh pakai sutra tetapi makruh. Kenapa makruh? Karena termasuk berlebihan. Termasuk perbuatan berlebihan. Jadi cari kain kapan itu jangan berlebihan. Intinya kain kapan yang paling bagus itu dasar apa? Dasarnya katun. Dasar kain katun. Dan Nabi pun kalau dilihat riwayatnya dikafani dengan dasar kain katun. Maksudnya apa yang dimaksud dasar kain katun? Sebagian ulama mengatakan kain yang seratnya terbuat dari kapas. Kain yang seratnya terbuat dari kapas. Inilah yang dipakai untuk mengkafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah singkat pembahasan mengkafani, dan insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita masuk pada pembahasan menyolatkan jenazah atau mengiring jenazah. Kemudian masuk pembahasan mengiring jenazah ke kuburan dan menguburkannya dan mendoakan di pemakaman. Kemudian yang terakhir bertakziah. Maka inilah pembahasan yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dari mengkafani. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa dipahami dan ada gambaran mengkafani dan jadi pelajaran buat kita untuk benar-benar perhatian masalah mengkafanan ini, karena kebanyakan yang terjadi kaum muslimin kurang perhatian yang akhirnya kurang sempurna dalam mengkafani jenazah keluarganya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.